Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahada Naila Hikmahwirawan dengan NIM 22101160. Izinkan saya untuk memaparkan usulan penelitian saya untuk memenuhi mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan judul Analisis Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Zona Madinah Dompet Duafa. Baik, yang pertama, latar belakang permasalahan yang saya ambil adalah kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia ini menjadi hal yang cukup krusial di Indonesia. Nah, dilansir dari Badan Pusat Statistik, per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa. Bisa dilihat di tabel 1.1, jumlah dan persentase penduduk miskin. Nah, persentase penduduk miskin per Maret 2024 ini tercatat mengalami penurunan sebesar 9,03% dibandingkan Maret 2023. Namun, penurunan tersebut bukanlah menjadi suatu hal yang cukup aman bagi Indonesia. Indonesia harus terus memikirkan bagaimana caranya untuk menekankan angka kemiskinan agar terbilang rendah. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kesejahteraan bagi mereka. Di dalam Islam terdapat dana instrumen sosial yaitu zakat. Nah, zakat ini dapat dimanfaatkan bagi penerima manfaat atau 8 golongan asnaf untuk kegiatan ekonomi, yang mana jika kegiatan ekonomi tersebut bisa berjalan dengan lancar, dapat menaikkan taraf hidup mereka. Nah, selanjutnya, berdasarkan data dari Zakat Outlook 2024, target penyaluran zakat untuk pemberdayaan ekonomi ini mencapai 1,62 triliun. Angka yang sangat potensial jika dapat disalurkan dengan baik. Terlebih lagi dapat dilihat di tabel 1.3, yaitu ada kelima OPZ yang dimana sudah mendapatkan target penerimaan manfaatnya dan juga target program bidang pemberdayaan gunaan ekonomi seberapa banyak dana yang dapat disalurkan. Baik, selanjutnya adalah terkait gap penelitian. Saya mengambil 3 penelitian. Yang pertama adalah penelitian dari Sri Harini dan Suhud pada tahun 2017 menyatakan bahwa program pemberian modal usaha untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi ini memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat miskin. Yang mana seperti kita ketahui bahwa golongan asnaf pertama yaitu fakir dan miskin. Nah, penelitian oleh Anwar 2021 menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu kurangi efektivitas dalam penentuan penerima manfaat zakat yang memenuhi 8 golongan asnaf. Lembaga tersebut masih kurang spesifik dalam menentukan kriteria mustahik yang berhak menerima zakat produktif. Yang ketiga, penelitian oleh Syahid dan kawan-kawan pada tahun 2023 menyatakan bahwa masih perlu adanya pendampingan dan evaluasi program secara berkala, serta beradaptasi dengan perubahan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar agar program pendayagunaan ZIS dapat menjadi instrumen efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk novelty ataupun kebaruan pada penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Belum ada yang membahas secara spesifik terkait program pemberdayaan ekonomi yang ada di zona Madinah milik Dompet Duafa. Baik, rumusan tujuan manfaat penelitian saya adalah sebagai berikut. Untuk rumusan masalah saya mengambil dua. Yang pertama, saya ingin bagaimana mekanisme program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat diterapkan di zona Madinah. Yang kedua adalah bagaimana efektivitas penyaluran zakat yang dilakukan oleh Dompet Duafa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Nah, tujuan penelitian saya adalah satu, untuk menganalisis mekanisme pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang diterapkan oleh Dompet Duafa. Dan yang kedua, untuk menganalisis efektivitas penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Dompet Duafa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk manfaat penelitiannya, saya mengambil dua aspek. Yang pertama, aspek teoritis, saya berharap penelitian ini dapat membuka peluang bagi akademisi untuk mengembangkan model baru yang lebih efektif dalam mengoptimalkan dana zakat sebagai instrumen sosial melalui pemberdayaan ekonomi. Yang kedua adalah aspek praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Dompet Duafa dan lembaga zakat lainnya dalam mengembangkan strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif lagi. Untuk hasil penelitian terdahulu, saya mengambil beberapa. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Sari 2023
terkait analisis pengelolaan dana zakat pada las dompet duafa. Di sini fokus penelitiannya adalah evaluasi pengelolaan dana zakat dalam program pemberdayaan dompet duafa. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana zakat oleh dompet duafa tidak hanya berupa penyaluran uang, tapi melalui program pemberdayaan dengan aspek keberlanjutan. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Bakar dan kawan-kawan tentang Analyze of Ziswa Fund Management by Dompet Duafa in the Socio-Economic Empowerment of Duafa in Indonesia. Yaitu di sini fokus penelitiannya adalah menganalisis kepengurusan dana Ziswaf oleh Dompet Duafa dalam menyejahterakan sosioekonomi Duafa di Indonesia. Nah, hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana Ziswaf terbilang efektif dan dalam memperkuat aspek sosioekonomi Duafa melalui berbagai program ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Yang terakhir adalah yang penelitian yang dilakukan oleh Mutakin dan kawan-kawan terkait how does zakat institution contribute to the business success of Mustahik. Nah, di sini fokus penelitiannya adalah menganalisis pengaruh pendanaan, pelatihan, dan pengetahuan terhadap keberhasilan usaha Mustahik. Nah, hasil penelitian menunjukkan pendanaan, pelatihan, dan pengetahuan dari lembaga zakat ini memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha mustahik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, makosid syariah. Baik, landasan teori yang saya ambil ada tiga juga. Yang pertama adalah zakat. Konsep zakat ini, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang kedua adalah terkait pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar secara swadaya dalam mengatur, mengelola, serta menguasai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang terakhir adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan yang memperlihatkan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pakan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan yang telah terpenuhi. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi metode penelitian. Penelitian saya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian saya berada di kawasan zona Madinah, Jalan Raya Parung, kilometer 42 Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, teknik pengumpulan data saya mengambil tiga teknik. Yang pertama adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Objek saya ada pada program pemberdayaan ekonomi zona Madinah, serta subjek saya terdapat 5 informan, yaitu Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Dompet Duafa Republika, Muzaki, dan Mustahik di kawasan zona Madinah. Nah, sumber data saya data primer melalui 5 informan dan data sekunder melalui data pustaka. Teknik validitas yang saya ambil adalah triangulasi metode dan analisa data saya terdapat reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian dari saya. Semoga usulan penelitian saya mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.